Hah? Nah ini kan vlognya. Ya Bang, baik dulu ya. Thank you ya. Iya dong, kan corona, jadi nggak boleh. Tosnya nggak boleh salaman. Ya harus gini. Oke, bro. Cabut dulu ya. Terus lagi. Dah. Nanti Om main lagi sini ya. Ya. Kamu mau main nggak ke Bogor? Enggak. Ya udah. Nanti nonton videonya ya. Ya, oke. Jangan lupa subscribe. Oh. Dah. Bang. Hah? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Story in here. Gimana bro? Kabar kalian? Hari ini gua tadi habis dari rumah teman gua, di daerah mana ini? Daerah Gunung Putri ya. Kalau ini sih jalan alternatif Cibubur gitu. Tapi ini masih masuk daerah Gunung Putri, bro. Aduh. Ini kayaknya hari ini panas banget ya. Tadi gue sepanjang jalan dari Bogor tuh udah emang berasa banget panasnya. Mbah, musik dong Mbah. Oke lah kalau begitu. Oke, thank you Mbah. Oh iya bro, semalam tuh gue lihat YouTube ya, jadi gue lihat YouTube tuh, jadi kayak ada YouTuber yang dia ngebahas kata anjay. Kata anjay ini lagi booming banget kayaknya memang sekarang ya kan, sebentar orang ngomong anjay. Nah, kata si YouTuber ini tuh katanya anjay itu katanya nggak bagus, bro. Kata dia begitu. Ya akhirnya ya jadi kontroversi lah gitu si kata anjay ini yang dia menghadirkan pembicara dari ahli segi bahasa. Aduh, ada-ada aja kata anjay sampai tuh jadi sampai ada hashtag save anjay. Gue bingung sama orang-orang ini ya, anak-anak sekarang gitu ya, maksudnya sampai anjay aja dimasalahin ya kan, padahal ya udah sih itu kan emang kata anjay kan sebenarnya singkatan ya kan, asikin aja sayang sebenarnya kan singkatannya itu gitu. Cuma memang penempatannya kata-kata begitu tuh memang harus tepat juga sebenarnya ya, memang nggak bisa sembarang tempat lah lu ngomong anjay juga ya kan. Ya pastinya lu ngomong sama siapa, terus lu ngomongnya di mana juga dan kapan ya. Dan nggak menutup kata anjay aja sih sebenarnya ya, semualah kata-kata ya kalau disebut bahasa apa ya, emang sih secara ejaan yang disembuhkan tuh nggak ada ya kata-kata begitu gitu kan. Itu kan memang muncul dari bahasa pergaulan lah kata-kata anjay itu ya kan. Sebenarnya ya selain anjay juga kan banyak kan ya, kayak kata tulul ya kan. Tulul kan sebenarnya turunan dari tolol gitu kan, cuma kan karena diganti huruf vokalnya jadi o gitu kan, jadi tulul ya, jadinya ya nggak jadi kata kasar lah ya. Tapi tetap balik lagi sih tergantung tergantung lu ngomongnya ke siapa, terus di mana sama kapan gitu ya. Lu kalau ngomongin kata-kata yang begitu kayak tulul, geblek, anjing gitu kan, kalau memang ke teman-teman lo dalam kondisi yang pas gitu kan, waktunya pas, momennya pas, sebenarnya sih nggak ada masalah ya. Kecuali kalau memang lagi pada berantem baru ngomong kayak gitu, pasti ya jadi masalah. Aduh, ada aja deh pokoknya. Sama kan kalau di bahasa Sunda tuh ada juga ya siamu belagug gitu kan. Nah, belagug kan itu artinya artinya itu bodoh ya goblok lah gitu artinya tuh. Tapi karena memang penempatannya pas dengan siapa, kapan dan di mananya gitu ya, jadinya ya itu jadi kayak sebuah candaan sih sebenarnya. Jangan baper lah gitu. Makanya kalau main tuh jangan di rumah aja ya, coba lo main lah ke komplek ya kan, ke kampung-kampung jadi biar gaul gitu ya. Jadi nggak semua kata-kata tuh ya jadi kontroversi gitu ya, tergantung lu. Tadi gue bilang ya, lu ngomongnya ke siapa, terus di mana, sama ya kapan waktunya. Ya nggak mungkin juga kan lu ngomongin anjay pas lagi presentasi sama klien. Gila
Janganlah, jangan bro. Ya Allah, itu masjid gede banget. Bagus bro masjidnya. Putih. Masjid apa ya nih? Masjid Asyidik. Ya Allah, bagus banget masjidnya. Coba lihat bentar dulu. Si bapak. Keren, putih. Wah, di belakang bapak polisi. Ini mobil apa ya? Bukan mobil water cannon ini kan ya, bukan ya? Semangat terus Pak menjalankan tugas. Ini terowongannya ganti-gantian kayaknya ya. Oh, satu jalur bro. Oke, maju. Ayo, ada bapak polisi. Kaget, patungnya bikin kaget. Ini kalau malam-malam lewat ini serem juga ya, ngeliat patung-patung beginian, palanya nggak ada lagi. Ini apa nih? Tuh, gorila lagi ngegendong. Gaskeun, gas. Adem, enak banget jalannya nih. Ini pinggir tol Jagorawi. Ini nanti tembusannya ke Tapos bro. Ini motor gua kenapa ya, kalau digas tuh kayak, kalau kata orang Sunda mah ngehujen gitu, agak apa ya, kalau bahasa Indonesia apa ya, agak ngeden gitu, ngeden. Jadi kayak nggak lepas aja gitu, kayak yang berat banget. Apanya ya? Padahal udah diganti oli, ganti oli udah. Apalagi? Ganti baru gitu. Pengennya ganti baru. Oke, nanti kita ngambil jalan yang lurus. Kita jalan. Halo kakak, hati-hati kakak. Aduh, maaf. Motor Saber nantinya deh, karena berhubung ZX25R belum terrealisasi ya, tidak tahu kapan terrealisasinya, tapi itu merupakan bagian dari doa gua lah intinya. Siapa sih yang nggak mau motor ZX25R? Tadinya tuh gue pengen motor, sebenarnya sih pengennya motor MT-15, cuma dari segi harga kayaknya masih bukan kompetitif apa, masih lumayan ini ya bro, masih lumayan tinggi harganya. Kalau nyari secondnya itu, kalau gue lihat, gue browsing ya, MT-15 tuh masih di kisaran ya 30 juta, ada sih yang jual 30 jutaan gitu, tapi rata-rata ya harganya segitu gitu loh. Ketimbang yang Saber tuh paling mahal pernah gue lihat itu kalau nggak salah 18 jutaan deh secondnya ya. Soalnya kan memang udah nggak ada yang baru kalau motor Saber. Kayaknya enak banget sih kalau buat touring tuh motor Saber tuh. Ya bismillah aja lah bro, semoga cita-cita kita tercapai bro. Ada pertanyaan yang kan mengganggu gua, enggak sih sebenarnya, tapi ini pertanyaan mendasar ya dari orang-orang. Kenapa sih lo mau jadi YouTuber gitu, emang penghasilannya gede gitu. Sebenarnya sih itu pertanyaan mendasar banget lah ya gitu ya. Nah tapi mindset kita sebenarnya sih harus dirubah gitu. Secara pribadi gua ke YouTube pertama gua karena memang suka motor, itu yang pertama poinnya. Terus yang kedua, gua suka bikin video gitu ya, walaupun ya masih editingnya masih payah lah, masih belajar gitu. Nah karena kedua faktor tersebut gitu ya, karena gua suka motor, terus gua suka bikin video juga ya,
akhirnya kepikiran kenapa nggak gue bikin YouTube aja gitu loh, sekalian gue ngevlog. Nah sebenarnya sih latar belakangnya itu ya bro, kenapa gue ngambil motovlog gitu, karena emang basicnya dulu gue itu suka banget sama motor gitu ya. Dulu yang di video sebelumnya gue pernah bilang kalau gue tuh dulu pernah punya motor. Motor pertama gue itu dulu Mio Sporty ya, tahun berapa itu ya, tahun 2010 kalau nggak salah. Nah habis itu keluarlah motor dari Yamaha, itu keluar lagi itu Bison kalau nggak salah, tapi gue Bison yang generasi pertama ya, bukan yang udah facelift, enggak sih, gue yang masih pertama banget tuh motornya Bison. Akhirnya Bison dijual, terus akhirnya gue beli Ninja tuh akhirnya, tapi Ninjanya itu gue beli tahun 2014. Nah itu bro, gue terakhir berarti megang motor itu 2016 ya, akhirnya dijual ya, karena kan gue merit gitu sama bini gue gitu ya, jadi ya buat nikah lah, buat modal gitu tuh si Nininnya, akhirnya gue jual. Nah abis itu tuh gue vakum tuh, memang bener-bener vakum banget, nggak di motor ya. Akhirnya ya baru sekarang sih akhirnya kayaknya gue lagi kangen banget nih sama motor gitu kan. Nah ya udahlah, gue sekalian aja deh bikin channel YouTube bro, lumayan lah ngisi-ngisi waktu kegiatan ya kan. Lo kerja pasti akan ada jenuhnya lah ya, kita kalau kerja gitu kan ya, mungkin butuh sesekali lah lo liburan gitu ya, hiburan gitu, bikin hiburan sendiri lah gitu ya. Tapi ya kadang-kadang gue juga sih sama bini gue gitu ngevlog bareng, bini gue yang dibonceng di belakang kadang-kadang gitu. Tapi intinya sih gue nggak niat banget untuk untuk berharap bahwa nantinya subscriber gue tuh bisa jutaan gitu, sampai jutaan, enggak sih bro. Ya kalau gue sih jalanin aja dulu ya, kayak air mengalir gitu, nanti seperti apa gitu. Menurut gue itu sih yang paling yang paling masuk akal untuk sekarang sih sebenarnya. Kondisinya seperti itu ya. Siapa sih yang nggak pengen lu bikin konten ya kan, terus langsung boom gitu, langsung booming gitu kan, jumlah subscriber lu banyak gitu. Siapa sih yang nggak mau, apalagi lu di YouTube gitu kan ya, pastilah berharap banget. Cuma kan tetap gua masih sadar diri dalam artian ya, gua juga bikin konten begini aja gitu loh ya. Kalau gue sih ya jalanin aja intinya, jangan jangan jadi beban lah intinya gitu. Dengan gua naik motor begini pun perasaan gua udah enak gitu, udah senang aja gitu, udah pikiran gua udah sedikit tenang lah gitu kalau gua mau motoran. Tapi tetap sih gua juga kayak di YouTube ini ya, gue juga tetap harus memikirkan bagaimana sih konten kita itu bisa menarik gitu. Yang sebelumnya gue udah pernah bilang bahwa sampai detik ini pun gue masih belum menemukan gitu ya, belum menemukan feel-nya lah gitu untuk bikin konten yang bagus gitu ya, karena kan gue nggak merasa terbebani ya dengan konten gitu ya. Ya istilahnya gini ya gua keluar rumah, gua ngevlog ya, itulah konten gua gitu. Maksud gua ya gua bisa ngambilnya dari situ gitu. Ya namanya juga motovlogger ya bro ya, kita kan di atas motor ya kan ya, kontennya paling nggak jauh ya, lu ngomong, lu bahas sesuatu gitu kan ya, gitu-gitu aja. Intinya jangan diambil pusing lah bro, semangat aja, terus semangat ya. Walaupun misalkan nantinya channel lu nggak berkembang gitu kan ya, anggap aja video-video lu tuh jadi histori gitu, jadi sejarah buat lu gitu, yang nanti pada suatu saat hari nanti tuh lu bakal bisa lihat lagi gitu, bisa ngelihat lagi. Terus suatu saat lu menikah, lu bisa ngelihat lagi ya dengan bini lu. Suatu saat nanti lu punya anak lu bisa lihat, oh ini video lu gitu lo waktu dulu ya, minimal bisa diambil pelajaran itunya dulu deh gitu ya. Syukur-syukur nanti di perjalanannya lu bisa nemuin konten yang bagus ya kan, terus berkembang juga, subscribernya banyak ya, itu kan jadi ada nilai value nya ya, maksudnya dalam artian itu akan jadi nilai tambah gitu secara
ya secara keuangan lah gitu kan, ya mau nggak mau kan pasti kalau subscribernya banyak ya kan, terus udah lewatin 4.000 jam tayang, otomatis kan pasti udah bisa dimonetize gitu, dan lo akan dapetin AdSense. Ya alhamdulillah lah gitu, itu adalah tujuan utamanya gitu. Tapi tetap balik lagi, kalau di awal-awal ya kalian jangan terlalu berambisi banget sih kalau menurut gua gitu. Berambisi sih nggak apa-apa, bagus banget, kita tuh harus berambisi, harus optimis, tapi kita harus tahu di mana titik, maksudnya gini, kita harus tahu dan kita sadar bahwa di titik itu kita harus mengevaluasi sih gitu ya. Sukses tuh memang nggak bisa langsung bro. Lu kalau naik tangga tuh ibaratnya lu naik tangga ya, lu pasti dari tangga ke satu dulu, itu nggak bisa lu bakal langsung lah gitu naik ke tangga ke lantai 1, nggak mungkin gitu ya. Semua butuh proses gitu. Dianggap aja dari awal lu bikin YouTube, terus ya lu setiap hari bikin konten, terus akhirnya ya terus yang nonton masih sedikit ya kan, sepi gitu ya, anggap aja itu jadi pelajaran lah buat lo gitu. Pastinya pembelajaran tiap orang kan beda-beda ya, maksudnya tiap orang akan mengevaluasi lah. Kalau diri gua pribadi, gua karena pertama gua nggak jadi beban di YouTube gitu ya, bukan sebagai penghasilan utama lah gitu ya, gua masih enjoy aja sih gitu, tapi punya target lah ya, dalam artian ya lu harus bisa buat konten yang bagus. Intinya semangat aja lah ya, jalanin aja kayak air mengalir gitu, dan pasti setiap air yang mengalir itu pasti akan berlabuh di samudra yang indah. Apalagi kan kondisi yang sekarang tuh emang ya berasa banget ya, berat banget gitu kayaknya. Beda ya dari tahun 2019 gitu kalau ngomongin kondisi ya, sekarang gitu ya, Indonesia lagi banyak cobaannya bro. Jadi dari kitanya pun sendiri, kita emang harus, pertama kita harus ya kreatif lah, kita harus mengambil sekecil apapun itu kesempatan ya, kita ambil selama itu masih positif ya kan. Kalau ada peluang ya bisnis apapun lah ya, coba lu jalanin aja gitu. Yang penting itu kalian ada niat gitu. Kalau emang niat itu udah ada, pasti kesananya insya Allah akan terwujud lah gitu dari usaha kalian, dan pasti kalian akan memetik hasilnya juga gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak yang di PHK ya kan, pengurangan karyawan lah gitu ya. Intinya kita harus sabar lah, berdoa jangan lupa ya kan, ibadah jangan lupa juga gitu. Intinya kita di zaman sekarang itu harus bisa ngambil kesempatan lah, walaupun kesempatan itu sangat kecil ya. Apapun itu kalau ada peluang tuh ya, tapi ya pasti harus ada pertimbangan juga lah ya. Kalau memang itu masih sekiranya possible buat kalian dan masih bisa ada potensi untuk dapat keuntungan, ya kenapa enggak gitu. Jadi intinya sih kita harus membuka diri ya dengan zaman sekarang ya. Kalau gua pribadi sih memang karena gua diajarinnya dari kecil untuk kerja keras gitu ya. Gua lahir dari keluarga yang ya nggak seindah kalian lah, maksudnya dalam artian yang keluarganya masih utuh gitu ya. Gua dari kecil tuh keluarga gua udah terpisah ya, jadi nyokap masing-masing, bapak masing-masing gitu. Jadi gue dari kecil tuh memang diajarin untuk mandiri gitu. Jadi gue harus semuanya serba bisa lah intinya ya dari kecil tuh. Dan sampai gue pertama kerja itu bro, dulu gue pertama kerja itu jadi kuli bangunan. Dulu gue keluar SMA, gue kerja jadi kuli bangunan, itu pertama kali gue kerja gitu. Ya kesini akhirnya gue kerja di suatu tempat yang nggak pernah gue pikirkan gue bakal kerja di situ ya, yaitu gue kerja di event organizer ya. Ya akhirnya ya gue sampai sekarang alhamdulillah bisa survive gitu, dengan segala keterbatasan lah intinya ya. Ya cukup lah alhamdulillah buat ngidupin istri, keluarga, anak ya kan. Syukurin aja bro.